Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, saat ini sudah Rabu pagi tanggal 14 Januari 2026. Selalu tiap hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tiap pagi sebelum kita beraktivitas, selalu kita berdoa, baca firman Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Kita tidak pernah bosan. Seperti nafas, Bapa tidak pernah bosan bernafas. Seperti makan, tidak pernah bosan makan. Harus untuk membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Supaya rohani kita sehat, jasmani kita sehat. Butuh makanan rohani dari firman Tuhan. Di dalam dunia penuh dengan masalah pergumulan hidup, tidak pernah berhenti. Tapi justru Tuhan izinkan supaya kita berserah total kepada Tuhan. Supaya kita selalu berharap andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan kita mau baca pada pagi hari ini. Mazmur 55, 1-24. Serahkan kuatirmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan tolong. Namanya hidup tidak pernah berhenti. Tidak pernah terlepas. Tidak pernah merdeka dari persoalan. Merdeka persoalan apabila kita datang kepada Yesus. Dan nanti kita masuk di dalam kerajaan surga. Kalau sudah nanti bersama Yesus di surga, merdeka sempurna. Tidak ada tangisan. Tidak ada pergumulan. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada rumah sakit. Tapi bebas hidup kita bersama Yesus, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tutup mari kita berserah kepada Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan pujian ini. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya pada Yesus. Percayalah hanya di dalam Dia. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya, melangkah dengan percaya pada Yesus. Tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu hanya kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Berserahlah pada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemansuran dan keagungan. Dia segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi, melebihi segala-galanya, karena Engkau sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Bapakku. Aku cinta Tuhan Yesus. Ku serahkan hidupku hanya kepadamu Bapa. Pagi ini Bapa, aku membaca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, dan ampunilah semua dosaku. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini Bapa, aku cinta Yesus.
Aku mau selalu berserah total kepada Tuhan. Sebab Engkau yang memelihara hidup kami sesuai dengan firman-Mu 1 Petrus 5:7 Bapa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Yesus yang pelihara hidup kita. Kita di dalam dunia penuh dengan rasa khawatir. Tidak pernah berhenti menghadapi pergumulan hidup. Tapi berjuanglah dengan iman. Serahkan hanya kepada Yesus. Sebab hanya Dia, Yesus satu-satunya yang sanggup menolong kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari pagi ini sebelum kita beraktivitas apapun, mari Bapak Ibu kita kembali kepada firman Tuhan. Come back to the Holy Bible. Sebab ini menjadi makanan rohani kita. Ya, sebab kalau tidak ada firman, sudah tidak ada kebenaran, bisa jatuh di dalam dosa. Ya, hidup kita merasa jenuh kalau tanpa firman Tuhan. Hidup kita akan frustrasi. Orang akan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kalau tidak ada kebenaran Tuhan. Tapi kebenaran Tuhan yang sejati akan membawa kepada kehidupan kekal yang sempurna bersama Yesus. Mari kita membaca Mazmur 55, 1 Fatsal pun ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap musuh, ini doa Raja Daud, saudara ya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Saya yakin Daud mengalami suatu tekanan berat menghadapi hidup ini. Seolah-olah dia berdoa belum dijawab sama Tuhan. Padahal Tuhan mau supaya Daud selalu berseru kepada Tuhan. Seringkali kita juga mengalami yang sama. Seringkali kita menghadapi problem persoalan maunya kita instan langsung dijawab. Tapi seringkali Tuhan mau supaya kita belajar sabar. Menanti waktunya Tuhan. Tuhan mau supaya selalu kita berseru terus kepada Tuhan. Kalau langsung ditolong, saudara pasti kalau instan, selalu instan Tuhan tolong. Manusia nggak menghargai Tuhan tuh. Karena begitu gampang, instan. Ya. Itu langsung dijawab, tidak perlu banyak doa. Doa singkat-singkat dijawab. Waduh. Ya, bagaimana Tuhan tidak mau demikian, karena Bapak kita, Bapak yang sempurna, Dia kangen sama kita. Supaya kita selalu merindu berjumpa dengan Tuhan, berseru berdoa kepada Tuhan. Perhatikan aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena jemaah ini. Sampai dia menangis, justru Tuhan izinkan. Supaya belajar kita rendah hati, belajar kita menangis. Dan kalau kita rasa cemas, belajar kita berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Wah, coba nih, di stres berat sampai dia gelisah. Ya, dia betul-betul mendekati kengerian maut. Dia pikir pasti mati ini. Waktu mau dibunuh dengan banyak, menghadapi peperangan, menghadapi tantangan hidup ini begitu berat, saudara. Tapi mari kita berserah total kepada Tuhan. Aku dilulungi takut dan gentar, perasaanku seram meliputi aku. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Mari, seperti imajinasi Daud. Kalau aku diberi sayap seperti merpati, demikian mari. Di situasi yang pelik apapun, mari kita mau selalu nangis kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Ya, nggak ada salahnya kita berdoa lama-lama, biar sejam, 2 jam, 3 jam berdoa kalau sudah punya pergumulan. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ayat 8, bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingung karena mereka, kacau karena percakapan mereka, ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perebantan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu, di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindas dan tipu. Di dalam dunia penuh dengan penindasan tipu. Kompleks mah kita sudah kalau di dalam dunia ini. Ya, ayah kandung bunuh anak, anak kandung bunuh orang tua. Semuanya terjadi. Anak tiri bunuh orang tua. Kejahatan terjadi, penuh dengan dosa. Dunia ini sudah bejat, hancur. Ya. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyuikan diri terhadap dia. Tapi engkau orang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Nah ini, ya. Kita stres berat kalau orang kepercayaan, orang sahabat dekat dengan kita, tapi mengkhianati kita. Salah satunya seperti siapa, saudara? Yudas Iskariot, murid Yesus yang dekat dengan Tuhan. Hari-hari Yudas dekat dengan Tuhan,
Tapi kenyataannya tidak menjamin orang sahabat itu baik. Yang menjamin seorang itu kalau hidupnya takut akan Tuhan. Berpegang teguh kepada firman Allah. Oleh itu mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Komitmen kita supaya kita berpegang teguh kepada kebenaran. Pandang Tuhan Yesus. Supaya hidup kita berjalan-jalannya Tuhan. Kami yang bersama bergaul dengan bijak dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup dalam kedudukan yang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka. Ya di dalam batin mereka. Tapi kau berseru kepada Allah. Dan Tuhan akan menyelamatkan. Amin. Mari seperti Daud selalu berseru kepada Tuhan. Tidak pernah berhenti. Jangan pernah berhenti berseru. Selalu berseru kepada Tuhan seperti dalam Yeremia 33 ayat 3. Berdoa dan berseru terus kepada Tuhan seperti saya lakukan. Firman Tuhan pagi malam. Selalu berseru kepada Tuhan. Hidup kita aman kalau dekat dengan Yesus. Sungguh sudah ada damai sejahtera. Saya selalu ada damai sejahtera, sukacita. Karena selalu Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena saya dekat dengan sentralnya Tuhan Yesus. Ya. Di waktu petang, pagi dan tengah aku hari cemas, menangis. Ia mendengar suaraku, mari. Jadi 3 kali kita bersyukur kepada Tuhan. Ada petang, ada pagi, tengah hari. Ya, mari kita mau selalu dekat, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi, malam, pagi, petang. Ya, dan ketiga secara pribadi saya dekat dengan Tuhan. Yang membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala. Kalau mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Tuhan. Banyak orang tak takut akan Tuhan, saudara. Ya risiko sendiri. Hidup sebuah pilihan. Silakan orang bebas mau dekat dengan Tuhan, tidak dekat. Tapi risiko nanti ada hukum tabur tuai. Tapi bagi Bapak Ibu bersama saya, ada orang cinta Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita mau karib dengan Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita mau melekat hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah Yesus, jawaban hidup kita. Ya, orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Jadinya dilanggarnya, janji dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega. Ia berniat menyerang, perkataan lebih lembut dari minyak. Tapi semuanya adalah pedang terhunus. Ya, senjata makan Tuhan bagi mereka yang fasik. Hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Mulutnya manis, dia bilang. Ya, lembut dari minyak, lebih lembut dari minyak. Tapi bagi kita, mari hati kita dilembutkan dengan firman Tuhan. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Dan kalau isi hati kita dengan firman Tuhan, ayat 23, serahkan hidupmu, khawatirmu kepada Tuhan. Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menyerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tapi aku ini percaya kepadamu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu pagi ini diberkati sama Tuhan. Mari sesuai dengan firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dan berserah total kepada Tuhan. Semua masalah pergumulan kita jangan pernah kita tanggung sendiri. Tapi kita berserah total kepada tiap hari, tiap saat kita membangun hubungan akrab dengan. Saya tidak pernah bosan. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Selalu saya katakan, ayo kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Di situ kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan. Menikmati kebesaran Tuhan. Menikmati penyertaan Tuhan. Seperti yang firman Tuhan tadi malam saya sampaikan. Pentingnya penyertaan Tuhan. Biar hari-hari senantiasa biarpun penuh dengan pergumulan hidup, penuh dengan perjuangan hidup. Tapi kalau kita berjuang bersama Yesus, ada pendamping, penolong yang sempurna, hidup kita aman karena kita bersama dengan Yesus. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi damai sejahtera. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas apapun, mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia ada damai sejahtera pertolongan. Amin. Immanuel.